soundtracker yang kalau nggak salah. oten, yang keder, oten, keder. Bikin bingung Yes, sendiri jadinya oten-oten nih. saya nanya ke Bang Kanelo kan, kenapa jadi Bapak Eki yang jawab? Oh, Oh iya Bang saya Kanelo kira silakan. tanya ke yang lain. Oke, Enggak, baik. Jadi untuk pertanyaan itu, jawabannya adalah yang itu kan baptislah mereka dalam nama. ya nama Dalam nama ya. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Ini Iya, yang mana benar. nih? Yang mana yang Tuhan nih? Ketiga-tiganya itu Tuhan. Tiga-tiganya Tuhan. Artinya, Berarti ya. Tuhan. Bang Erik sebentar dong, bisa izin ya. Berarti ini tiga-tiganya Tuhan, Bang. Iya. Tiga-tiganya itu Tuhan. Itu maksudnya tiga nama tapi satu hakikat, satu subjek. Ini tiga-tiganya Tuhan gak, Bang? Tiga-tiganya itu kan di situ baptislah dalam nama. Artinya bahwa saya punya yang noise ya. Enggak, itu Pak Erik itu. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya. Ya, yang Tuhan yang mana, Pak? Itu yang tiga-tiga itu kan itu Tuhan. Oh, berarti Tuhan Bapa tiga. Itu Tuhan Bapa tiga. Bukan, maksudnya itu kan dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, sedangkan yang nama Bapa, nama Putra, dan nama Roh Kudus itu satu. Oke, saya satuin Pak, saya masukin ke sini, teng, satu. Ini satu lagi saya masukin nih, Roh Kudusnya, teng, masuk. Nah, ini jadi satu Pak. Maksud Bapak gini, jadi satu. Ya, kan? artinya itu. Ya, jadi satu kan. Jadi yang ketiga tadi itu jadi satu kan. Bukan yang tiga tadi jadi satu, tapi tiga itu adalah satu. Loh, tiga adalah satu gimana Pak? Kalau tiga menjadi satu kan berarti itu pengertiannya beda. Tapi oh, itu berarti gini. Satu Tuhan menjadi tiga badan. Gitu ya? Satu Tuhan tapi hadir dalam tiga bentuk. Satu Tuhan hadir dalam tiga bentuk. Saya pecahin lagi nih. Ini satu Tuhan nih ya. Satu Tuhan nih saya pisahin. Saya sulap jadi Bapak. Ya kan? Nah, ini saya keluarin lagi. Ini jadi Putra. Nah, ini kepisah satu Roh Kudus. Oh, itu memang alat peraganya kurang pas itu. Enggak, ini alat peraga saya pas-pasin. Nah, yang Bapak sembah yang mana nih? Yang atas, yang tengah, atau yang bawah? Semuanya itu adalah satu. Saya satuin lagi. Putra saya masukin. Jatuh. Putra Bapak saya masukin. Nah, yang mana tuh yang Tuhan? Ini udah satu lagi nih. Jadi satu lagi nih. Berarti Tuhan Bapak ini satu. Abang kayaknya harus pakai di kelas TK itu ada dia punya alat peraga permainan untuk merubah bentuk. Itu namanya apa? Apa, Pak? Plastik atau apa ya? Apa, Pak? Ya, artinya untuk mempermudah pemahaman. Karena kalau pakai metode yang seperti tadi abang pakai itu kurang pas itu. Bukan ketiganya yang menjadi pasnya satu. kayak gimana, Pak? Ini Pak. Tuhan nih. Ketiga-tiganya itu kan satu. Hanya ketika dia hadir dalam momentum tertentu, dia seperti ini, nama ini hadir dalam momentum tertentu, namanya ini. Oh, saya paham tertentu, Pak. Namanya kalau kayak ini. gitu. Iya, saya paham kalau gitu berarti tergantung kebutuhan ya, Pak ya. Ya, bisa disebut seperti itu. Oh, ini baru benar nih, tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya untuk membangkitkan orang mati, perlu Yesus. Kalau kebutuhannya untuk mengurapi, perlu Roh Kudus. Kalau kebutuhannya untuk menciptakan alam semesta, butuh Bapa gitu kan. Berarti Tuhan Bapa gotong royong dong menciptakan alam semesta. Bukan itu kan satu. Satu. Terus
bukan gotong royong begitu, bukan, tetapi Pak, gotong royong Pak. Iya, sekarang Bapak buka Kejadian 1 pasal 26. Marilah kita jadikan. Marilah kita jadikan di situ. Enggak Pak, bentar Pak. Marilah kita jadikan. Ya. Kalau gotong royong itu kan berarti subjeknya lebih dari satu. Ya, justru itu Pak, maksud saya Pak. Buktinya itu ada berapa Pak? Nah, ini kan subjeknya satu, tetapi mengerjakan misi ini hadir dengan nama ini, misi yang ini hadir dengan nama ini, begitu. Tapi kan subjeknya satu. Iya, subjeknya satu. Saya ikutin Pak. Coba Bapak buka Kejadian 1 pasal 26. Marilah kita jadikan. Nah, ini bahasa kita ini menurut Bapak satu atau lebih dari satu? Bisa diulangi ya? Kejadian 1 pasal 26, marilah kita jadikan. Nah, kita di sini itu menurut Bapak satu atau lebih dari satu? Ya, itu kan contoh seperti begini. Misalnya, Bapak bicara sendiri dalam hati toh. Pak, ya. Di situ bunyi ayatnya, marilah kita jadikan. Pertanyaan saya, kita itu satu atau lebih dari satu, Pak? Aduh, sebentar, maaf ya. Ya, lanjut. Kenapa, Pak? Enggak, ini ada keluarga yang datang, makanya ada lagi nyapa aja. Lanjut. Ya, kalau menurut saya, Pak, konteks ayat di sini, marilah kita jadikan. Nah, kita ini, kalau menurut saya yang bodoh ini, tapi ganteng gitu, Pak, kita ini berarti lebih dari satu, Pak. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, dan seterusnya. Bahasa kita ini. Berarti Tuhan Bapa menjadikan alam semesta ini gotong royong, Pak. Ya, begini. Terserah Bapak mau diterima mau enggak. Ya, ini analogi saya dan ini hasil pemantauan saya dari NASA, Pak. Ya, artinya memang kalau membaca itu seolah-olah bahwa ada 3 Tuhan ketika Tuhan mengatakan bahwa marilah kita, begitu. Nah, menurut Bapak yang terpelajar, yang S3, bahasa kita ini merujuk ke berapa orang, Pak? Ya, kita itu kan jamak. Ya, jamak. Kita itu kan jamak. Ya, kita itu berarti menurut Bapak ada berapa orang? 1 orang atau berapa orang? Ya, itu bukan berapa orang, tetapi itu adalah perkataan Tuhan dalam dirinya sendiri. Oh, berarti kalau gitu saya ulangin kata-katanya. Itu bukan berapa orang kan menurut Bapak? Ya udah, saya tanya lagi. Itu ya, ada berapa Tuhan di situ, Pak? Itu. Ya, berarti di situ ada berapa Tuhan, Pak? Kalau bukan berapa orang? Ya, 1 Tuhan. Kita itu 1 Tuhan, Pak. Kita itu. Ya, 1 Tuhan. Tapi Bapak punya ijazah kan S3, Pak? S3? Saya S2, belum S3 atau... Oh, pantas. Saya udah S3, SD, SMP, SMA, Pak. Oh. Ya, itu. Ya udah, nggak apa-apa, itu pemahaman Bapak seperti itu ya nggak apa-apa. Saya nggak bakal memaksa. Ya, dilanjut, Pak. Ya, ini keren, Pak. Ini pembahasan keren, Pak. Jadi menurut Bapak kita itu satu ya, Pak ya? Iya. Jadi begini, memang di dalam kitab suci kami. Satu Akang. Di dalam semuanya. Ya, lanjut, Pak. Selamat malam. Iya, Pak, malam. Iya. Jadi memang di dalam kitab suci kami itu kemudian kenapa bapak-bapak gereja itu kemudian membuat doktrin Trinitas itu, karena memang di dalam kitab suci itu yang tertulis itu seperti begitu, tetapi
sesungguhnya Tuhan itu tetapi hadir dalam 3 bentuk. Satu subjek tapi hadir dalam 3 bentuk. Nah, Tuhan hadir dalam 3 bentuk. Sama juga, itu juga gitu. Oke Pak, saya ikuti Pak, saya ikuti narasi Iya. Bapak, dan saya walaupun saya tidak mengimani, tapi saya mau ikuti pelan-pelan ya, ikuti pelan-pelan dari pola pikir Bapak ya. Tuhan hadir dalam 3 bentuk, oke? Yang satu bentuk manusia, oke, jadi putra. Ini Roh Kudus dalam bentuk apa Pak? Dalam bentuk roh. Roh Kudus dalam bentuk roh tidak Kudus berbentuk. dalam bentuk roh. Roh tidak berbentuk Pak. Ya, itu kan yang kita katakan bahwa roh itu tidak berbentuk, tetapi sesungguhnya roh juga pasti ada bentuknya sendiri kan, yang kita juga tidak tahu bentuknya seperti apa. Jadi ini hanya angan-angan dan cita-cita ya bentuk roh ini ya. Oke, nggak apa-apa Pak. Ini hanya angan-angan dan cita-cita dan hanya imajinasi bisa membayangkan bahwa roh itu punya bentuk. Oke, nggak apa-apa Pak. Ini yang Bapak berbentuk apa? Halo? Ini iya Pak. Ini yang Bapak bentuknya apa? Tadi kan Roh Kudus bentuknya roh. Yang mana? Ini bentuknya daging. Nah, ini yang Bapak sekarang nih, bentuknya apa nih? Nah, ini begini, saya kasih contoh saja ya. Langsung dari kisah Alkitab saja ya. Iya Pak ya. Nah, ketika Tuhan hadir dalam bentuk manusia, maka ketika kembali ke surga itu, dia berjanji akan kembali dalam bentuk roh untuk bersama-sama dengan para murid-muridnya. Begitu. Jadi sama dengan yang pertama tapi beda dengan yang pertama. Begitu. Sama kan, dengan yang pertama tapi beda dengan yang pertama. Iya, sama dengan yang pertama tapi beda dengan yang pertama. Bisa dianalogikan kan Pak? Bisa dianalogikan nggak sama Bapak sendiri nih? Sama, bisa nggak dianalogikan? Seperti apa sih, saya penasaran Pak. Saya ingin belajar ke Bapak Pak. Saya ingin mendalami pemahaman-pemahaman dari pihak Bapak. Sama tapi tidak sama, itu seperti apa Pak kira-kira? Iya, jadi ketika Yesus yang adalah Tuhan sendiri yang hadir dalam bentuk manusia, ketika kembali ke surga, maka sebelum dia kembali ke surga, dia bilang, aku akan mengirimkan Roh Kudus untuk tinggal bersama-sama dengan kamu. Nah, jadi setelah Yesus dalam bentuk Tuhan dalam bentuk manusia itu kembali, Tuhan kembali lagi dalam bentuk roh itu untuk tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya, karena itulah dimensi roh seperti itu. Bisa. Jadi berapa kali ini Pak? Berapa kali turun? Ya, Roh Kudus kan turun 1 kali waktu setelah Yesus. Nah, turun kembali surga, itu terus kembali turun, dalam bentuk Roh ya, Kudus. Ya, yang kembali itu kemana Pak maksudnya? Kembali kemana? Namanya roh kan, jadi tinggal bersama dengan orang-orang yang murid-muridnya begitu. Ya, sehingga kemudian tadi Bapak mengatakan tadi kan Bapak mengatakan sama tapi tidak sama. Iya, karena yang satu bentuknya manusia, yang satu bentuknya roh. Oh, yang satu bentuknya manusia, yang satu bentuknya roh. Yang bentuknya roh ini masuk kemana Pak? Yang bentuknya roh itu tinggal bersama-sama dengan manusia. Dengan manusia, berarti di dalam manusia ini ada 2 roh. Benar. Oh, gimana Pak caranya di dalam satu manusia ada 2 roh Pak? Nah, itu kan kalau Bapak tanya seperti itu kan, yang jelas pemahaman kami itu bahwa Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Begitu. Nah, berarti di dalam diri Bapak ada 2 roh? Iya. Oh,
Yang roh satunya ini bisa diajak ngobrol nggak sama Bapak? Roh yang mana? Roh yang ini, yang numpang ini, yang kedua, roh yang kedua. Ya, itu secara iman itu kita bisa berbicara, tetapi bukan kita membayangkan komunikasi seperti kita komunikasi antara saya dengan Bapak gitu, bukan ya. Tapi dia adalah satu komunikasi yang sangat-sangat berbeda sekali. Ya, ini roh yang kedua ini fungsinya buat apa sih, Pak? Ya, roh itu diberikan untuk bersama-sama dengan orang-orang percaya. Ya, fungsinya buat apa? Fungsinya. Ya, kalau roh yang satu kan fungsinya buat biar kita hidup, biar bisa bernapas kan ya Pak ya, biar bisa berinteraksi, biar bisa ngobrol, biar bisa makan dan sebagainya. Roh yang satu ya, yang tinggal menetap di dalam tubuh. Nah ini yang numpang ini nih, yang numpang ini rohnya fungsinya buat apa Pak? Ya, bisa menyadarkan kita dari dosa yang kita lakukan. Oh, jadi Bisa juga ada bentar Pak, bentar Pak. Berarti kalau di dalam Kristen itu kalau ingin menyadarkan ini harus ada bantuan roh lain. bagaimana? Kalau di Kristen, kalau ingin sadar, kalau ingin berlaku baik, harus ada bantuan roh lain. Begini, karena yang kita bahas ini kan mengenai bentuk daripada kehadiran Tuhan dalam berbagai macam bentuk, ya kan? Bentar Pak, saya tidak Sedangkan menyangkut pautkan dengan Tuhan Pak. Kalau misalnya Bapak tanya seperti apa aktivitas daripada Roh Kudus, kan itu bisa kita temukan di dalam kitab suci lah, begitu. Yang jelas di mana Pak? Di ayat mana Pak? Saya ini tidak hafal. Oh, tidak hafal, tetapi ada. Ini kelakuan roh yang KW ini, kelakuan roh yang numpang ini apa aja sih Pak kelakuannya Pak? Menyertai orang-orang percaya. Menyertai orang-orang percaya, berarti jadi bodyguard gitu ya Pak? Jadi bodyguard aja gitu? Bukan jadi bodyguard, dia semacam menyertai, melindungi dan lain-lain lah. Menyertai dan melindungi orang-orang yang percaya terhadap Yesus Kristus gitu ya? Oke? Ya. Siap Bang Jo? Oke. Mantap nih, ini mantap. Kalau misalkan itu benar, Roh Kudus ini melindungi orang-orang yang percaya terhadap orang yang menyembah Yesus Kristus, betul kan kata Bapak tadi kan? Melindungi dia dari segala macam bahaya dan godaan kan? Kenapa banyak orang-orang Kristen yang tabrakan di jalan Pak? Mohon maaf, bisa diulangi ya? Ya, kalau misalkan Roh Kudus ini fungsinya, kegiatannya untuk jadi bodyguard atau melindungi orang-orang yang percaya terhadap Yesus Kristus, kenapa orang-orang Kristen banyak yang tabrakan di jalan? Kenapa orang-orang Kristen banyak yang jadi bandar narkoba? Kenapa orang-orang Kristen banyak melakukan hal-hal tidak itu Pak? Roh apa berarti Ya, ini yang mendampinginya? Artinya Roh Kudus itu mengingatkan orang-orang percaya akan hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik. Pak, Sedangkan pertanyaan saya gini Pak, kata Roh Bapak kan, Kudus, iya Pak, kan kata Bapak tadi Roh Kudus itu mendampingi untuk melindungi orang-orang yang percaya, betul nggak Pak? ya, maksudnya melindungi itu kan dalam pengertian yang sesuai dengan yang ada di dalam kitab suci. Ya udah, apa? Jadi kan kalau misalnya Bapak melindungi menafsirkan sendiri kata melindungi versinya Bapak kan bisa ya udah. bisa saja pengertiannya itu kan berbeda dengan yang ada di dalam kitab suci. Ya udah, Bapak sebutkan pengertian melindungi di dalam kitab suci Bapak apa?
Ya, saya belum bisa mengatakan bahasa kesimpulannya, Pak. Loh, saya tafsirkan, saya jabarkan, saya jelaskan, Bapak nggak terima. Terus Bapak sendiri tidak bisa menjelaskan. Aduh, Pak, gimana, Pak? Jadi ini mentok, Pak, di sini, kan? Pak. Iya, memang mentok. Tapi boxnya begini. Sekalipun saya tidak bisa menyimpulkan dengan bahasa yang baik, tidak berarti saya tidak bisa menolak pendapat dari Bapak. Tadi Bapak menolak pendapat saya, jangan menyimpulkan, jangan mentafsirkan. Sekarang Bapak tidak menolak, gimana? Mana yang benar? Yang Bukan, saya maksudnya, tanyakan kan Bapak tadi bilang seakan-akan Bapak kan udah tahu bahwa fungsi Roh Kudus mendampingi manusia itu, manusia yang percaya terhadap Yesus itu untuk melindungi. Ya kan, Pak? Iya. Terus saya tanya, melindungi dari apa? Ya, Kalau okay. Bapak udah tahu ini untuk melindungi, soalnya Bapak harusnya udah tahu dia melindungi A, B, C, D, harusnya gitu, Pak. Biar enak kita diskusinya, Pak. Oke. Misalnya pada saat murid-murid Yesus setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga, Roh Kudus melindungi dari kuasa-kuasa kegelapan. Dan juga murid-murid Yesus bisa membuat mujizat. Kuasa kegelapan itu apa aja, Pak? Ya, kuasa kegelapan, saya kira Bapak juga pasti tahu lah kalau kuasa kegelapan itu seperti apa. Berarti hal-hal yang tidak senonoh ya, hal-hal yang berbentuknya kejahatan ya, Pak? Ya, kuasa kegelapan, ya seperti itulah. Ya, kejahatan ya. Oke. Yang Bapak sebutkan itu bisa masuk di dalam. Ya, oke. Saya tidak bicara masalah di Indonesia ya, Kristen di Indonesia. Saya bicara masalah Kristen yang ada di Amerika. Mereka percaya terhadap Yesus Kristus. Agamanya Kristen. Ya, Pak ya. Agamanya Kristen, dia pengikut Yesus Kristus. Kenapa di Amerika sana banyak pemerkosaan, Pak? Halo. Halo lagi. Halo. Iya, Pak. Halo, Pak. Sorry, Bapak macet atau saya ya? Saya lagi ngupil, tapi jaringan saya bagus, Pak. Oke, dilanjut, Bang. Berarti saya jaringan yang kurang bagus. Iya, jaringannya Bapak kurang bagus. Kata Bapak tadi untuk melindungi dari kuasa kegelapan ya. Oke, Pak. Oke nggak, Pak? Oke ya. Untuk melindungi. Oke. Pak, suara saya kedengaran nggak, Pak? Lanjutkan. Ya. Untuk melindungi dari kuasa kegelapan. Kedengaran, tapi yang di bawah yang putus-putus siapa? Punya saya atau siapa ini? Halo, suara saya aman nggak, teman-teman? Yang itu di bawah. putus. Nah, suara saya sekarang kedengaran nggak, Pak? Iya, berarti dengar. Sekarang oke. Oke. Kata Bapak tadi untuk melindungi dari kuasa kegelapan ya, Pak ya? Roh Kudus ini ya. Kenapa di Amerika sana banyak kejahatan, Pak? Banyak pemerkosaan padahal dia agamanya Kristen dan percaya terhadap Yesus Kristus. Baik, jadi Roh Kudus itu kan dia tidak hadir untuk memaksakan kehendak. Loh, kan kata Bapak ada dua roh di dalam Kristen, roh sendiri dan Roh Kudus. Gimana sih, Pak? Kenapa jadi sekarang lari lagi konteksnya, Pak? Iya, kan Bapak kan tanya bahwa kenapa di Amerika sana ada banyak orang Kristen yang melakukan kejahatan kan? Nah, tentunya kan Bapak bermaksud bahwa kenapa ada Roh Kudus tapi kok mereka melakukan kejahatan. Nah, itu betul. Ya, makanya saya jawab tadi bahwa Roh Kudus itu tidak memaksa orang harus
dalam pengertian ketika saya misalnya Kristen terus saya mau melakukan kejahatan tiba-tiba dihalang-halangi oleh Roh Kudus, bukan begitu Pak? Loh Pak, kan Bapak tadi bilang ini untuk melindungi dari kuasa kegelapan, melindungi loh, bukan memaksa loh, melindungi. Iya benar, artinya kan Bapak yang yang memahami itu belum pas. Oh siap, saya serius nih. Sekarang saya pengen paham nih Pak. Ayo silakan Pak, pahami saya Pak. Belum pas itu memahami menurut saya sih. Karena maksudnya begini. Gimana Pak? Contoh kalau misalnya kita ambil contoh sederhana ya. Silakan Pak. Kuasa kegelapan. Misalnya abang ya mau disantet orang. Iya Pak. Tapi karena abang itu benar-benar Kristen sejati dan ada Roh Kudus, maka santet juga tidak bisa tembus. Iya. Begitu. Oh berarti Bapak percaya dengan adanya santet Pak? Ketika abang ingin memperkosa seseorang, nah, itu kan kehendak bebas di situ. Artinya Roh Kudus tidak kemudian memaksakan harus begini harus begitu, tetapi dia mengingatkan bahwa jangan kamu melakukan itu. Oke, berarti saya paham sekarang. Saya paham Pak konteksnya di sini. Kalau misalkan ini dalam ajaran Kristen ya, kalau ada yang mau menyantet, Roh Kudus melindungi Pak, betul nggak? Benar. Nah, kalau misalkan orang ini mau memperkosa sama Roh Kudus dibiarkan, silakan aja, itu enak loh memperkosa. Cari yang banyak, cari yang cantik gitu ya Pak ya? Oh, bukan begitu. Salah lagi ya? Bukan dibiarkan. Salah. Ya terus gimana ini? Dibiarkan, tapi ketika abang mau melakukan satu tindakan pemerkosaan, tetapi ada semacam suara yang terngiang-ngiang di dalam hati dan di pikiran bahwa jangan melakukan itu, maka mungkin saja itu adalah suara dari Roh Kudus. Roh Kudus. Tapi dia tetap ketika melakukan. abang Tapi dia tetap melakukan. Nah, terus ketika tetap melakukan itu adalah murni daripada abang punya kehendak sendiri. Oh, berarti Roh Kudus nggak ikut campur di situ. Ya, Roh Kudus kan saya sudah bilang tadi bahwa tidak memaksakan. Oh, berarti Roh Kudus tidak punya kuasa kalau kayak gitu. Kalau Roh Kudus punya kuasa, dia bisa membentengi orang itu, dia bisa menghalangi orang itu. Kalau punya kuasa, karena apa? Dia berkuasa kok, dia maha kuasa kok. Begini, memahami kuasa ini kan, ya. Saya kira kalau kita memahami konsep kuasa secara manusia dengan Tuhan punya pemikiran tentang kuasa, ya Pak. Saya yakin pasti akan berbeda. Betul Pak. Ayolah pakai timer lah. Sakit gua telinga. Oh, nah kalau begitu gimana? Terlalu panjang ya? Enggak, iya kalau kayak begini terlalu panjang ini. Pakai timer aja, pakai timer. Kalau begitu ya dilanjut aja Bang. Enggak apa-apa. Misalkan, saya terusin sedikit aja. Misalkan gitu ya, saya mau memperkaos pi gitu kan, tapi saya punya Roh Kudus nih, tapi tetap tidak terhalangi nih sama Roh Kudus nih. Oh, berarti Roh Kudus ini nggak berfungsi dong Pak, harus dicas lagi dong, karena dia tidak mampu menghalang-halangi Pak kemauan saya. Ya Bang, jadi begini Bang, artinya sebaiknya pembahasan itu dicukupkan di situ, tetapi minimal target daripada kita punya pembahasan mengenai Trinitas itu kan Abang sudah bisa menangkap ya. Ya udah. Sekarang Abang terusin aja sama Bang Kores ya, sama saya udah ya. Saya udah sebel nih mulut, pengen ngerokok, pengen ngopi Abang ya. Oke, sama Bang Kores dulu sekarang ya, silakan. Minum air dulu Bang, minum air dulu. Iya, minum air biar matang ya. Oke, sama Bang masak air. Sakit betul. Apa gimana konsepnya ya? Gua kecilin lah. Tunggu. Gua pakai akun. Yang bikin yang dua gitu dong, yang dua gede-gede gitu. Mau gua angkat si Canelo ini.
Giliran memperkaos tadi nggak berkuasa, gimana sih Pak? Gue ganti akun dulu deh supaya bisa open cam. Bentar, yang 700 sampai 800 nih tolong di subscribe dulu, di follow dulu yang Bang Kores ini akun baru Bang Kores, biar Bang Kores bisa open cam. Gua aja belum ikutin balik dulu, baru 111 nih yang ngikutin. Anjir, buset, sedih hatiku sedih. Follow guys, di follow ya, bukan untuk dikasih gift, di follow teman-teman, di follow. Bukan, kalau di follow itu si gift nambah 2 biji. Iya, di follow aja. Satu gift 2 biji. Nah ini nih 441 nih, itu jadi follower 200. Ini otomatis Excel, itu. Excel ini Kristen kan, pi sukron pi, aduh tambah wangi nih gue dikasih mawar. Tapi dia nggak mau di perkaos. Tunggu ya, gue pengen bahas ini bre, gue pengen bahas. Ya, ini Excel ini Kristen kan, Excel. Iya dong, Kristen, masa Iya. Muslim hari gini. Iya, lu kalau mau hujat silakan hujat aja Kores tuh. Gua suka loh, lu ngehujat. Jangan aja baru bikin akun gua. Kagak. Kristen nggak boleh menghujat. Gue Kalau baru Muslim bikin boleh. akun. Oh gitu, ya udah bagus deh kalau gitu. Iya, Kristen nggak boleh menghujat ya. Terus kalau Kristen nggak pernah menghujat, yang banyak di penjara siapa ya? Kristen itu kasih. Nggak, yang kalau Kristen nggak pernah menghujat, dengarkan dulu. Makanya ada Kristen Baik. Uganda. Kristen nggak pernah menghujat, yang banyak di penjara siapa, dan yang kabur ke luar negeri berapa orang? Saya izin Yang makan penjara dulu. Muslim. Hujat atau bagaimana? Yang banyak di penjara Moderator Muslim. standby ya, saya Muslim izin semua. makan ya. Penjara Muslim Jadi semua. yang terakhir yang di penjara ini anak Batak Muslim ya? Oh itu karena digeruduk, dia bukan ditangkap polisi karena digeruduk, karena digeruduk bang. Dia di penjara nggak? Dia Di tidak penjara bersalah. Dia tidak bersalah, tapi dia tidak kemana dia bersalah. menyerahkan sama Emang seperti Tuhan bukan Yesus. dia bersalah dia. Ya, dia Yesusnya yang bersalah itu. Harusnya Yesusnya disalib lagi dia. Aturan Yesus yang Sama tangkap seperti ya? Tuhan Yesus tidak bersalah tapi disalibkan. Iya. Bersalah lah dia ngerusak bait Allah. Ada dia ganti rugi meja-meja yang dia rusak di bait Allah, ada nggak? Ada nggak dia berganti rugi? Digeruduk. Iya makanya digeruduk sama Yahudi kan Yesus lu, sama seperti orang Kristen digeruduk oleh orang Islam. Kenapa? Karena kalian berdua, Tuhan dan agama Kristen, selalu merusak properti masyarakat gitu. Ya, kayak bom Bali ya, kayak bom Bali, bom Joy Marley. Iya dibom nangis, kami kami dipersekusi, gitu aja, cengeng aja. Nggak Yesusnya, nggak Kristennya, dua-duanya cengeng aja kerjanya, nangis aja. Tiada hari tanpa bom. Kami kena bom, kami tidak boleh bikin gereja. Ya kalau kena bom, kalau nggak boleh bikin gereja ya pindah negara. Susah banget. Merakit. Makanya Nangis aja kerjaan. Sekarang nggak bisa maju. Kami disiksa oleh yang nggak ada otak. Kalau kalian ada otaknya ya harusnya bisa menang. Kenapa kalah terus? Bisa bikin Nggak Tuhannya, nggak agamanya, nangis aja kerjanya, menderita aja tiap hari. Palestina dibombardir, mana kalah? Menang. Loh, Palestina nangis nggak Palestina kayak kalian? Kami kena bom bunuh diri. Kami nggak boleh bikin masjid. Ada nggak kayak gitu Palestina? Nggak ada. Kenapa? Karena Tuhannya maha kuasa dan maha tinggi. Tidak seperti Tuhan kalian. Cengeng. Oh hilang deh. Lu kira ketika Aduh, baru juga bangun, langsung kena lagi tiba dia. Terlalu kencang dia. Iya. Aduh, ini kayaknya Sipi nih nge-report. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin makan dulu ya, Bang Hadi di ini, Pak Kangon ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Moderator, tolong dijaga ya. Lanjut Bang Hadi, ini ada Kanelo ini enak diajak diskusi. Dulu Tadi ngikutin makan ini. Oh gitu. Tunggu Bang Kores bentar. Masya Allah keren nih Bang Kanelo ya. Jadi Roh Kudus itu percuma ya, nggak ada fungsinya ya untuk ngikutin si roh yang kedua itu ya. Bang Kanelo. Halo. Ya halo lagi Pak.
Kenapa dia, Bang Candelo? Gak apa-apa, dia udah mulai sadar dia. Alhamdulillah. Berarti tidak menuhankan lagi Yesus, Bang ya? Nggak gitu, sadarnya nggak gitu. Sadarnya itu dia lemah lembut, dia santun gitu, Bun. Iya, saya namanya diskusi kan begitu, sudah diskusi. Iya. Jadi menurut Bang Candelo ini Roh Kudus itu berfungsinya itu hanya untuk Makanlah melindungi. dulu, Kang. Aku tidak akan memakannya. Makanlah, Kang. Bentar, Aku untuk lemah melindungi orang yang kena santet berarti ya. Ya, itu kan tadi abang Takut bertanya, kali jadi saya menjawab dengan memberikan beberapa contoh. Begitu. Tapi aku ingin bahas sedikit ini, Bang. Tetapi jawaban saya itu mesti lanjut. terkoneksi Bang, dengan saya ingin ke ini, Bang. Saya ingin sedikit ke sini, Bang, ke Roh Kudus ya. Tadi aku sepintas nyimak, tapi aku habis sholat. Tentang ini Roh Kudus, Bang ya. Roh Kudus di dalam Yesus, kata Anda ada dua. Ada Roh Yesus, ada Roh Bapa gitu ya. Kalau nggak salah tangkap. Ya, Bang Candelo. Halo. ya, bisa diulangi kok. Oke. Baik, tadi kan Akang lagi. Tadi kan Bang Candelo bilang, Assalamualaikum, Pak Angon. Ya, Waalaikumsalam. Lanjut, Oke. Nah, kalau tadi Saudara Candelo bilang di dalam tubuh Yesus ada dua roh, gitu kan, Bang? Iya. Coba kita baca di Roma, Bang ya. Roma. Anda kan mengimani surah-surah si Paulus nih. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Jadi roh Tuhan yang menghidupkan Yesus sama dengan yang akan menghidupkan juga kita. Jika ada roh Tuhan yang berdiam di dalam diri kita. Jadi, kemudian di Zakaria, Allah yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Tengok di Zakaria, Bang ya. Zakaria 12:1. Allah yang menciptakan roh dalam tubuh manusia. Ya. Rohnya itu roh Tuhan nih di Kejadian 6:3. Rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Umurnya hanya 120 tahun. Artinya, kalau di sini tertulis rohku, berarti roh Tuhan. Karena yang berfirman itu Tuhan. Jadi, yang di dalam tubuh Yesus itu cuma satu roh, yaitu roh Tuhan. Di dalam tubuh kita ini manusia cuma satu, itu roh Tuhan. Roh Tuhan bukan berarti Tuhan itu sendiri, tetapi roh ciptaan Tuhan. Gitu, Bang ya. Kalau kita lihat Kejadian 41:3-4. Lalu berkatalah Fir'aun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang penuh dengan roh Allah? Ini Yusuf di Mesir ketika dia di tempat Fir'aun ya. Seorang yang penuh dengan roh Allah. Jadi pemahaman mereka itu ya, yang sejaman dengan para nabi-nabi itu. Roh Allah itu bukan berarti Allah itu sendiri, tapi roh milik Allah. Zakaria 12:1, Allah yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Jadi selama dia manusia itu yang menciptakan tubuhnya, membuat dia hidup. Itu roh Allah, roh yang diciptakan oleh Allah, jadi roh Allah atau roh milik Allah. Yesaya 4:4. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Rohku. Bukan berarti Allah itu sendiri, tapi roh milik Allah, ciptaan Allah. Gitu, Bang. Jadi pemahaman tentang roh aja.
agak-agak bingung ya Pak Kanelo. Yesaya 6:1, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Roh Tuhan Allah ada pada Yesaya karena Tuhan telah mengurapi Yesaya. Jadi maknai dulu roh Allah itu. Roh Allah bukan berarti Allah itu sendiri, tetapi roh ciptaan Allah. Begitu saudara ya. Apalagi silakan. Ya, jadi apa yang tertulis tadi itu kan sudah dibaca sendiri. Dan memang untuk memahami dimensi roh ini juga terkadang-kadang juga kita juga ya bisa dikatakan jadi sedikit rumit lah, sedikit rumit ya, apalagi untuk kalau saya ini kan sebenarnya tidak rumit Pak, kalau Anda secara jernih memahaminya ya. Karena begini, oke saya roh di tanggap dalam, ya. Roh di dalam tubuh Yesus. Roh di dalam tubuh Yesus itu adalah roh Allah. Artinya roh ciptaan Allah. Yang membuat dia hidup di Yesus ini roh Allah, roh ciptaan Allah. Seperti pula yang ada di tubuh Yesaya, di tubuh Yusuf tadi yang sudah kukutip tadi kan, bahwa dia penuh roh Allah. Yesaya roh Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Roh Allah ada padanya. Seperti juga di dalam tubuh Yesus itu roh Allah. Bukan berarti Allah itu sendiri, tapi rohnya milik Allah, ciptaan Allah, yang membuat Yesus ini bisa hidup, bisa bernapas. Nah, ketika dia disalib, dia kan berteriak, Eli Eli lama sabaktani, Allahku Allahku kenapa kau meninggalkan aku. Dia berteriak begitu kan, padahal roh Allah artinya dia masih hidup. Kalau Allah itu yang pergi meninggalkan dia, pasti dia sudah tidak bernyawa lagi. Kalau roh Allah di dalam dirinya. Karena yang dia panggil itu roh Allah. Roh Allah, yang dia panggil Allah. Allahku kenapa kau meninggalkan aku. Artinya Yesus itu bukan Allah. Yesus itu tidak memiliki keilahian. Begitu. Ya, jadi artinya dari pernyataan saudari tadi pada akhirnya mengatakan bahwa Yesus bukan Allah dengan dalil-dalil roh tadi kan gitu. Nah, tetapi saya percaya bahwa atau saya yakin bahwa saudari juga belum mempelajari kitab suci secara menyeluruh, sehingga maksudnya kitab suci kami ya, sehingga menyimpulkan seperti itu. Tetapi itu juga sah-sah saja karena itu adalah pendapat dari saudari. Tetapi kalau saya yang agama Kristen ini, saya sudah final ya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Begitu. Ya kalau cuma modal iman doang, tidak ada landasan dasarnya ya silahkan saja Bang ya. Itu kalau modal iman ya, tanpa ada landasan dari imanmu itu, misalnya dari kitab, dari Bibelmu. Coba kita lihat 1 Samuel 10:10 ya. Ketika mereka sampai di Gibea, dari sana maka bertemulah ia dengan serombongan nabi ya. Roh Allah berkuasa atasnya. Jadi nabi itu memang kepenuhan roh Allah, bukan berarti Allah itu sendiri ya. Nabi itu kan adalah utusan Tuhan, perwakilan Tuhan di bumi, nabi, rasul. Yesus itu nabi. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Jadi nabi itu ada roh Allah padanya. Di serombongan orang nabi, serombongan nabi ya, ia dengan serombongan nabi, roh Allah berkuasa atasnya. Dan Saul turut
kepenuhan seperti Nabi. Jadi kalau seseorang dipenuhi roh Allah bukan berarti dia adalah Allah itu sendiri, tapi dia adalah seperti seorang nabi. Kenapa? Nabi itu perwakilan Tuhan di bumi, penyambung lidah Tuhan. Musa Tuhan atau Allah bagi Fir'aun. Ya, karena dia yang menyampaikan dakwah, dia menyampaikan firman-firman Tuhan kepada Fir'aun. Yesus adalah nabi bagi dikatakan inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Karena apa? Ketika Yesus dikejar oleh rabi-rabi Yahudi, apa kata Yesus? Kenapa kau ingin membunuhku? Itu kan di bait suci kan dia dikejar, ingin dilempari. Kenapa kau ingin membunuhku? Perbuatan apa saja yang kulakukan sehingga kau ingin membunuhku? Bukankah tertulis dalam Tauratmu bahwa kepada siapa firman itu diberikan, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah. Ya, artinya Yesus ini penyambung lidah Tuhan, penyambung apa yang difirmankan Tuhan, itulah yang Yesus sampaikan kepada kaumnya. Itu Yesus berkata begitu. Tapi memang ada tertulis di dalam perjanjian lama bahwa kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah. Artinya perwakilan Allah, mewakili Tuhan di bumi. Karena Tuhan tidak mungkin turun ke bumi. Maha besar itu Allah. Maha besar Tuhan. Jadi yang menyampaikan segala sesuatunya itu adalah utusannya, rasulnya. Kalau utusan itu ya bukan Tuhan, tapi perwakilan Tuhan, duta Tuhan. Makanya dia kepenuhan roh Allah. Ya. Begitu baik, Bang. Dari saudari punya pernyataan itu atau pendapat itu menyimpulkan bahwa bukan pendapat saya, ini data. Coba kau buka Samuel 10:10. Iya, orang yang kepenuhan roh Allah itu begini, adalah nabi. Roh Allah adalah nabi. Orang kepenuhan roh Allah adalah nabi. Buka itu, Bang. Bukan pendapatku ya. Ya, ibu kan baca itu. Terus kemudian berdasarkan yang ibu baca itu, ibu mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Ya. Sementara yang kita kalau ada data sekarang, di Bible Yesus itu Allah. Sabar. Kasih tunjuk ke kami, Bang. Sedangkan yang kita bahas ini adalah mengenai apakah Yesus itu Allah atau bukan Allah, Tuhan atau bukan Tuhan. Iya, kalau saya mengatakan Yesus bukan Allah. Kecuali yang ibu baca di situ tertulis bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi kan ibu baca itu kan kalimat yang lain terus ditafsirkan, terus ibu mengatakan bahwa ya Yesus bukan Allah, Yesus nabi, Allah. Bang, Yesus nabi. Kalau dia nabi tentu dia bukan Allah. Kalau ada narasi di Biblemu nabi adalah sekaligus Allah, baru kau benar. Kalau tidak ada berarti kau sesat. Kan ibu juga belum baca semua. Ibu sudah baca semua Biblemu. Tak satu pun narasi di Biblemu Yesus itu Allah, namanya Yesus begini, itu Tuhan, nggak ada. Satu objek dilihat oleh 2-3 orang saja bisa menghasilkan penafsiran yang berbeda. Anggap saja kalau begitu tunjukkan ke kami. Ibu itu adalah penafsir C, kalau saya penafsir begitu, A. Kalau begitu kau tuduh kami menafsir, tunjukkan data ke kami. Kan kau tidak ada data. Kau nggak bisa buktikan, kau hanya bisa menuduh. Loh, siapa bilang sekarang pertanggungjawabkan perkataanmu, kasih data ke kami kalau Yesus itu Tuhan atau Yesus itu Allah. Kalau tidak ada berarti saya kan sudah katakan dari tadi bahwa dasar kami itu adalah kitab suci. Anda membaca juga kitab suci kami. Yang mana? Terus Anda data di kitab mana data itu? Mana? Minta saya. Kalau ada minta saya. Kau dasarmu di situ toh? Kasih minta data yang kami. Pertama ada, yang pertama kami. Ada, yang kedua bahwa saya tidak menyajikan di sini, Bu. Saya minta kalau ada kasih, kalau tidak kau bilang ada tidak kau kasih berarti kau nipu, pembohong berarti, kau Bang. Tidak, permintaan Anda saya tolak, tidak berarti saya ini penipu.
Sejak kapan saya ada janji berarti Anda? kau hanya iman buta. Mau menipu, Bang. Jangan begitu. Bilang aja nggak ada. Kami nggak maksa. Oh, saya juga Bilang aja tidak nggak paksa ada. kok. Cuma kami modal iman. Ah, Lah, makanya kalau kau nggak paksa jangan bilang ada. Kau bilang Saya ada, bilang- kami minta nggak. Ternyata nggak ada ya. Oke, jadi nggak ada ya. ya itu Gak apa-apa kalau nggak ada, Bang. Itu kan nggak ada masalah. Itu kan pendapat Lah. kamu. Pendapatku ya, kasihlah. Kalau ada kasih kalau ada. Masa pendapatku? Kalau benar ada, itu tapi kan- katamu, nggak bohong, kasih data. Nabi itu sama dengan Kasih Tuhan data sendiri Yesus. ya, berarti ya. Nah, itulah. Nabi itu Yang ada Allah itu itu sendiri. Yesus Nabi. Oke, aku udah kenyang. Tereng. Kalau Nabi adalah Allah itu sendiri atau Nabi adalah Tuhan itu sendiri, berarti di Kisah Para Pewarta 13:1 Barnabas dan Simeon itu Tuhan dan Allah, Menahem itu Tuhan dan Allah, Saulus juga Tuhan dan Allah. Coba baca Kisah Para Pewarta pasal 13 butir pertama. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, Menahem yang diasuh bersama di wilayah Raja Herodes, dan Saulus. Tuh. Jadi kalau nabi adalah Allah itu sendiri, Begini, Bang. apakah Paulus itu adalah Allah? Begini, Bang. Kita bicara tentang Allah, tapi kita juga bicara tentang manusia. Kita bisa membedakan mana yang manusia, mana yang Allah ya. Apanya yang Allah di diri Yesus? Jadi kalau selain Yesus ya, itu adalah manusia yang tercurahkan roh Allah di situ. Tetapi kalau Yesus itu adalah Allah sendiri dalam Aduh, rupa manusia. Begitu ya. mati. Jadi Utusan kepada Bani Israel sebelum Yesus itu perampok dan pencuri enggak? mohon untuk supaya diskusinya terarah ya. Diskusinya Loh, terarah. tapi katanya manusia-manusia sebelum dari Yesus itu yang dari Allah itu dipenuhi roh Allah. Iya, namanya Izin kalau Bang Alpi, menurut Bang Alpi ini Yesus dengan Isa sama enggak sih? Ini menurut Bang Alpi sama loh Bang. Jangan melebar dulu. Ini malah si tanyanya yang membias nih, bukan sayanya gitu. Orang yang dipenuhi roh Elohim nggak mungkin perampok dan pencuri. Baca Yohanes pasal 10 butir ke-8. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. iya, terus sekarang yang saya tanya ini, yang saudara katakan ini untuk mau merujuk kepada pernyataan yang mana? Loh, tadi Anda bilang Kan kita tidak bisa hanya baca-baca terus lepas begitu. Harus ada tujuannya, tujuan pernyataan saudara ini untuk mau membuktikan apa? terkhusus Yesus adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Selain daripada dia adalah manusia-manusia yang dipenuhi roh Allah. Kan itu narasi Anda tadi. Benar. Pantaskah manusia-manusia yang dipenuhi roh Allah itu perampok dan pencuri? Krik-krik. Ya, jadi itu pertanyaannya. Iya, baca Yohanes 10 butir 8. Orang-orang yang datang sebelum aku, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Termasuk itu siapa yang datang sebelum Yesus? Yang diutus kepada domba-domba yang tidak mendengarkan mereka. Siapa? Musa termasuk tuh. Iya, tapi kan ketika Anda baca itu kan ada baca ayat, tapi konteks pasalnya Anda pahami atau tidak? Karena ayat ini kan dia tidak terlepas dari pasal. Oh iya, silakan bacalah satu pasal penuh. Bukan Tidak berarti usah kemudian satu perikop ya. saudara baca Enggak, abang satu aja yang ayat, baca bang. Enggak apa-apa bang. saudara baca satu ayat terus saudara mengklaim bahwa orang-orang sebelum Yohanes itu berarti semua itu adalah perampok dan pencuri. Itu kan saudara sudah Itu salah. dikatakan semua orang abangku. Baca dalilnya bang. Semua Iya. orang yang datang sebelum aku adalah Benar. pencuri dan perampok, koma. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Mereka itu siapa? Semua orang yang datang tadi. Yang Atau disebut gini aja, sebagai pencuri biar dan mengurucut gini perampok. aja.
Saya luruskan biar mengerucut, gini aja saya tengahi di sini. Yesus datangnya setelah apa? Dan setelah siapa? Batuk kebenaran. Halo. Iya. Nyinya Konelo. batuk kebenaran nih. Halo, Konelo. Iya, ada dengar ini. Ya, Yesus Pingsan. datangnya setelah apa dan setelah siapa? Kip, kip. Ini saya udah pesan Ya, gede nih. Setelah Yohanes ya. Kok kayak orang bingung gitu Kang Satria. Bingung, saya bingung. Bukan saya yang bingung, tapi menurut saya pertanyaannya yang tidak Enggak, pas itu. Bapak nggak bingung. Yang bingung itu saya. Yang bingung saya, bukan saya kan makin ganteng kalau bingung. Iya. Ya, oke kan? Ganteng, kan? Mantap. Kalau sama saya mantap dia nih. Ayo. Maaf ya tadi Alfi potong Bunda Rahma. Silakan masuk lagi Bun. Nggak apa-apa, nanti itu Akang aja nanti kabur lagi. Kalau aku nggak biarkan dia ngeyel, tampol kau dengan data-data. Lanjut Akang. Ini bukan ngeyel, untuk apa namanya, biar teman-teman yang di bawah itu tahu ya bahwa kebenaran itu hanyalah dari Islam. Masya Allah, ya Masya Allah. Ya Bang Kanelo, tadi bawa tentang roh dan Roh Kudus itu untuk melindungi orang-orang dari kegelapan. Kenapa banyak orang-orang di Amerika sana yang hidupnya itu di dalam kegelapan, Bang Kanelo? Ya itu kan mereka menuruti kehendak jahatnya mereka. Yang jahatnya ini mereka apa Roh Kudusnya yang mendampingi? Merekanya yang jahat. Kalau menurut saya Roh Kudusnya, karena apa? Roh Kudus membiarkan mereka itu berlaku jahat. Kalau menurut saya. Ada yang namanya Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk memilih. Oh, jadi mereka dibebaskan oleh Tuhan Anda untuk melakukan kejahatan. Kehendak bebas bukan berarti dibebaskan ya. Wow. Tetapi setiap Keren. orang Ini punya di sini pilihan. masuk nih, lanjut nih. Di sini udah masuk nih, udah kena Pak Eko masuk. Setiap orang itu punya pilihan, punya kehendak bebas ya untuk memilih. Setiap orang tahu mana yang jahat, mana yang baik, silakan dipilih. Kalau gitu ngapain? Kalau gitu ngapain Roh Kudus mendampingi mereka? Ngapain? Gak ada guna. Untuk mengetuk suara hati. Ya, toh kelakuannya kayak gitu masih Ya memperkaos, berarti yang bersangkutan belum teriluminasi. Tereliminasi. Teriluminasi Bang, artinya yang bersangkutan itu masih menuruti kehendak jahatnya. Di mana kuasanya Roh Kudus yang mendampingi mereka? Ya kuasanya ada, tetapi tidak berfungsi. Kuasa Pakai itu tetapi nggak tuh? ya jelas kita pakai tetapi lah. Ya, tapi Untuk tidak menjelaskan berfungsi pendapat kan? saya. Tapi tidak berfungsi kan? Oh, di sini ajan. Alpi, lanjut dulu yang lain, lanjut dulu Bunda Rahma. Di sini ajan. Ya. Saya mau sholat di Masjid Islam dulu ya. Ya, Pak ya. Lanjut ya, saya mau sholat dulu, izin. Astagfirullahaladzim. Jadi herannya aku Alfi, di Bible itu narasinya Yesus. Coba kita baca di Bible ya. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Inilah nabi. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Nah, kalau dia nabi, Bang, orang sejaman dia, sejaman Yesus menyebut Yesus nabi, nggak ada yang menuhankan dia. Nah, kenapa kalian nih menuhankan dia? Mereka Padahal yang sejaman, yang tahu persis Yesus itu tidak pernah menuhankan Yesus. Menyebut dia adalah inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Ah, kenapa kalian yang belakangan nih menuhankan dia? dirangkap Bun jabatannya. Yesus itu Allah, Yesus itu Nabi juga, dia Raja juga, dia Kristus juga, merangkap.